Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan untuk menuntun kita menjalani kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Maka pada pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25 dengan perikop angin ribut diredakan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami masih boleh datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami ini. Walaupun dengan keadaan yang terbatas seperti sekarang ini, tetapi kami percaya ini adalah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu itu melalui hamba-Mu saat ini. Sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, menuntun kami, menjalani sisa hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25 dengan perikop angin ribut diredakan. Saya akan baca demikian bunyinya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi ini adalah membenahi diri untuk pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, narasi dalam nas yang saya baca tadi tentu sudah sangat populer di kalangan orang Kristen. Bahkan mulai dari kita masih anak-anak, ketika kita ikut dalam sekolah hari Minggu, kita sudah mengenal narasi dari nas ini. Bahkan narasi dari nas ini juga menjadi inspirasi. Inspirasi dalam nyanyian jemaat, yaitu Kidung Jemaat nomor 439 yang berjudul "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu". Nah, tidak kebetulan pada masa kini seluruh umat manusia di dunia ini sedang diterpa oleh topan keras dan sedang berhadapan dengan persoalan berat, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi yang sedang merajalela dan sudah sangat banyak menelan korban manusia ini telah berdampak di berbagai sektor kehidupan manusia, baik itu di sektor pendidikan, baik itu di sektor usaha masyarakat dan ekonomi, baik itu di sektor pelayanan kesehatan masyarakat,
baik itu di sektor pariwisata dan lain sebagainya. Kenyataan yang ada bahwa di berbagai tempat kita juga melihat, kita juga mendengar berita kasus peningkatan COVID-19 sangat tinggi. Semakin banyak yang terpapar dan semakin banyak yang meninggal dunia. Sementara pandemi belum juga berakhir. Maka kenyataan ini membuat kita berada dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan khawatir. Kita berada dalam situasi yang mencekam. Kita merasakan putus asa. Berada dalam situasi yang menakutkan dan mencekam inilah yang terkadang bisa membuat kita tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak bisa berpikir positif melihat kenyataan yang ada. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita atau teman kita atau kerabat kita yang terpapar positif COVID-19, maka kita menyalahkannya. Kita menghakiminya karena dia tidak bisa jaga diri. Terkadang kita juga menyalahkan pelayanan di rumah sakit. Kita menyalahkan tenaga medis. Kita menyalahkan Satgas Covid ataupun tenaga relawan. Dan kesalahan itu juga kita timpakan kepada pemerintah yang dianggap lamban mengambil kebijakan penanganan. Nah, paling parah lagi adalah ketika kita sudah mulai menyalahkan Tuhan. Yang menurut kita Tuhan tak kunjung menunjukkan kuasa-Nya untuk meredakan dan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar melindungi kita umat-Nya? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Di mana Tuhan selama ini? Apakah Tuhan sedang tertidur? Apakah Tuhan sudah tidak peduli dengan persoalan yang manusia hadapi sekarang ini? Mulailah ada keraguan terhadap kuasa dan kasih Tuhan. Masyarakat mulai jenuh dengan anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Manusia mulai tidak percaya dengan vaksinasi sehingga ada banyak yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Padahal kenyataannya bahwa korban semakin banyak. Pemerintah juga semakin berjuang keras melakukan berbagai tindakan mengatasi persoalan akibat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah berupaya ada pemerataan vaksin bagi masyarakat, ada penambahan rumah sakit, ada pengadaan oksigen, pemberian bantuan kepada masyarakat kecil dan lain sebagainya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani dampak dari wabah COVID-19 ini adalah menerapkan PPKM. Dan salah satu daerah yang masuk dalam kategori PPKM level 4. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada narasi dalam nas kita pagi ini. Diceritakan bahwa Yesus berinisiatif mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang Danau Tiberias. Menurut data, Danau Tiberias ini mempunyai panjang sekitar 20 km dan lebar 12 km dengan luas permukaan 164 km persegi. Danau ini menjadi danau air tawar terluas di Israel dan menjadi danau kedua terdalam setelah Laut Mati. Danau ini mempunyai kedalaman mencapai 44 meter.
realitas luasnya Danau Tiberias ini sangatlah memungkinkan terjadinya taupan atau angin ribut yang membahayakan bagi siapa saja yang sedang berlayar di danau itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila menyeberang danau yang luas itu adalah inisiatif Yesus, maka semestinya dari sisi ketuhanan Yesus, Yesus sudah mengetahui hal-hal apa saja yang akan terjadi nanti ketika Dia dan murid-muridnya berlayar menyeberangi danau tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus bukannya tidak tahu hal-hal yang akan terjadi nantinya ketika mereka menyeberangi danau Tiberias tersebut. Bukan Yesus tidak tahu. Namun pastinya ada maksud Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus berinisiatif mengajak murid-muridnya berlayar menyeberangi danau Tiberias yang luas itu. Nah, yang dapat kita pahami maksud Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu dan menyeberangi danau Tiberias ini adalah yang pertama, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia tidak merekayasa kejadian alam berupa angin topan yang hampir menenggelamkan perahu mereka dan hampir membinasakan mereka ketika mereka sedang berada di tengah danau itu. Yang kedua, Yesus mempersilahkan murid-muridnya menggumuli tantangan angin topan yang menerjang mereka saat itu. Dalam pergumulan angin topan itu bagaimana reaksi murid-muridnya? Bagaimana tindakan dan bagaimana upaya murid-muridnya mendapatkan keselamatan? Ingatkah dan sadarkah mereka akan keberadaan Tuhan Yesus yang ada bersama dengan mereka saat itu? Masihkah mereka menaruh percaya kepada Yesus, kepada kemahakuasaan Yesus, dan kepada kepedulian Yesus dengan persoalan mereka? Yang ketiga, apa maksud Tuhan Yesus mengajak mereka menyeberangi danau Tiberias ini? Yesus ingin mengajarkan betapa lemahnya murid-muridnya atau lemahnya manusia di antara kekuatan alam semesta. Dan yang keempat, Yesus ingin menyadarkan murid-muridnya betapa lemahnya mereka jika tanpa campur tangan Tuhan yang bekerja, yang bertindak mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, 4 hal tersebut tadi adalah yang menjadi pengajaran Tuhan bagi kita umat manusia pada masa sekarang ini. Ketika sudah menjelang 2 tahun kita berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan tidak mencegah terjadinya pandemi ini terjadi. Tuhan mempersilahkan kita bergumul dan berjuang dengan segenap akal budi kita untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap peduli terhadap persoalan yang menerpa kita. Tuhan sedang bekerja dan sedang bertindak melalui siapapun untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita. Tuhan sedang bekerja untuk orang-orang yang mengingatnya, yang berseru kepadanya, dan yang menyadari bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita, dengan kemahakuasaannya yang tak pernah dikalahkan oleh kekuatan apapun. Tuhan tidak tidur. Dia telah bekerja melalui semua elemen masyarakat yang bahu-membahu berjuang keras mengingatkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tuhan sebenarnya sudah bekerja menyelamatkan manusia melalui anjuran pemerintah, bantuan pemerintah, himbauan para pemuka agama, melalui tenaga medis sebagai garda terdepan, melalui para relawan dan Satgas COVID.
yang berjuang keras, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa manusia lainnya. Meskipun terkadang perjuangan keras itu diragukan, bahkan ditolak oleh sebagian kecil masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya masih banyak anggota masyarakat yang ngeyel, tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Dan ada yang tidak percaya bahwa COVID ini memang ada. Seharusnya kita menyadari bahwa inilah cara Tuhan bekerja menyelamatkan umat manusia. Tuhan sudah memberikan hikmat-Nya melalui pemerintah, melalui pemuka agama, melalui tenaga medis, satgas, relawan, donatur, dan lain sebagainya, untuk menyelamatkan manusia menghadapi topan pandemi COVID-19 ini. Seharusnya kita sadar atas kesombongan dan keegoisan kita, dan yang terpenting lagi, seharusnya kita secara penuh sadar mengakui akan kelemahan kita bila tidak ada campur tangan Tuhan mengatasi persoalan hidup kita. Ketika topan menerpa perahu Yesus dan murid-muridnya, para murid panik dan mereka membangunkan Yesus. Mereka memberitahukan bahwa mereka akan binasa karena topan yang menerjang perahu mereka. Yesus pun bangun, tetapi Yesus tidak memarahi murid-murid yang telah membangunkannya. Namun justru Yesus terlebih dahulu meredakan angin ribut tersebut, dan kemudian Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi, apakah kita telah membangunkan Yesus dengan doa-doa kita? Atau kita hanya panik, hanya takut, hanya putus asa, meragukan kemahakuasaan Tuhan, tidak menyadari bahwa Tuhan sudah dan sedang bekerja meredakan topan COVID-19 ini? Ataukah kita masih menaruh kepercayaan penuh dalam hati dan beriman teguh bahwa badai COVID-19 ini pasti berlalu karena Tuhan pasti ikut campur tangan meredakan badai ini, dan Tuhan pasti mampu meredakannya? Nah, dalam skala yang lebih kecil, UKSW memiliki berbagai komponen untuk tetap berjuang menghadapi topan COVID-19 ini. Di UKSW terdapat teknologi, ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang telah menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan waktunya, menyumbangkan tenaganya untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita tentu tidak meragukan apa yang sudah UKSW buat dan lakukan selama ini. Karena UKSW percaya bahwa UKSW adalah alat yang Tuhan pakai untuk mewujud nyatakan karya penyelamatannya atas umatnya. Namun perlu kesadaran penuh, kepercayaan penuh bahwa semua itu mesti dipasrahkan dalam kuasa Tuhan Yesus untuk turut bekerja di dalam, sehingga apa yang dilakukan oleh UKSW benar-benar menjadi berkat bagi siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi topan pandemi COVID-19 ini, kita perlu membenahi diri kita masing-masing agar kita mendapatkan pemulihan. Kita perkuat pertahanan iman percaya kita agar kuasa Tuhan bekerja, dan kita meyakini bahwa Tuhan bekerja dengan caranya. Kita patuhi protokol kesehatan yang selalu dianjurkan. Kita buka pikiran kita bahwa protokol kesehatan yang dianjurkan itu bukan lagi sebagai suatu kepatuhan saja,
tetapi sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan kita. Kita dukung usaha pemerintah, kita kuatkan mereka yang lemah dan putus asa, dan terutama lagi kita jaga diri kita dan keluarga kita, agar kita mampu pulih dan selamat dari topan pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara semua, bukan saatnya sekarang untuk kita menyalahkan satu dengan yang lainnya, apalagi menyalahkan Tuhan. Benahi diri kita, benahi pikiran kita, benahi hati kita, benahi sikap kita, agar kita diberikan pemulihan bersama Tuhan dan percaya kepada campur tangan Tuhan. Maka kita pasti bisa dipulihkan. Tuhan akan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, mari kita berdoa dalam doa sapaan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi ini, di awal minggu ini, kami boleh diingatkan. Kami boleh diteguhkan dengan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat membenahi diri kami, hati kami, pikiran kami, dan sikap kami, untuk selalu yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dan selalu turut campur tangan dalam pergumulan hidup yang kami hadapi, khususnya di topan pandemi COVID-19 yang menerpa dunia saat ini. Kami yakin bahwa Tuhan telah turut bekerja memulihkan keadaan kami, umat-Mu, kepada hidup yang lebih baik. Berkati segala upaya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang putus asa, karena harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi karena kematian. Berilah semangat kepada mereka yang menjalani isolasi. Kuatkanlah dan lindungi para medis, para relawan, dan Satgas Covid, sehingga mereka tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Sadarkanlah orang-orang yang belum menyadari akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan belum menyadari bahwa itu adalah suatu kebutuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan bekerja membuka hati dan pikiran mereka, dan Tuhan tetap melindungi mereka. Ya Tuhan, bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil untuk mendapatkan penghasilan demi menyambung hidup keluarganya. Berilah kemudahan dan kelancaran dalam usaha mereka. Jauhkanlah orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan pandemi COVID-19 ini untuk niat yang jahat, untuk mencari keuntungan pribadi yang merugikan banyak pihak. Oh Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dan pengasihan-Mu atas kami umat-Mu. Dengan kuasa-Mu kami yakin, kami mampu pulih. Kami mampu bangkit lagi untuk hidup yang lebih baik. Mampukanlah kami dapat mengisi kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kami dengan kerja yang sungguh-sungguh, bertanggung jawab, setia, dan menyadari bahwa pekerjaan yang kami lakukan adalah sebagai persembahan syukur kami atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Berilah hikmat kepada pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Satya Wacana, kepada pimpinan UKSW, Bapak Rektor dan para pembantu rektor, para dekan, para dosen, para pegawai, guru-guru sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Kristen Satya Wacana, semua mahasiswa dan semua siswa, semua saudara-saudara kami yang bertugas sebagai cleaning service, sebagai satpam di UKSW ini, agar masing-masing kami melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami dengan baik.
Kami percaya Engkau ada memelihara kehidupan kami dengan kasih-Mu. Kami serahkan sepenuhnya hidup dan karya kami dalam penyertaan-Mu, sehingga kami masing-masing pribadi dan UKSW pada umumnya boleh selalu mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa setiap waktu. Berkati upaya UKSW dan Satgas Covid UKSW membantu penanganan topan COVID-19, sehingga pelayanan UKSW sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkenanlah Tuhan bekerja bersama UKSW. Kami serahkan juga jalannya pemerintahan negara kami Indonesia ini dalam penyertaan kasih karunia-Mu, sehingga negara kami khususnya masyarakat boleh mendapatkan rasa aman, damai, sejahtera. Inilah doa kami ya Allah. Jangan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani aktivitas kita selanjutnya di minggu ini dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita kepada kehendak Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama